Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto, SJ. Meditasi diawali dengan latihan kesadaran dan merasakan cinta kasih. Mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, "Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita." Tarik nafas perlahan, lepaskan segala tegang, segala cemas, segala yang mengganggu hati. Hadirkan diri di hadapan Tuhan Yesus, karena hari ini sabdanya mau menjadi fondasi hidup kita. Bukan perasaan kita, bukan kabar dunia, melainkan sabda Tuhan yang menuntun langkah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah duka cita dan air mata kami menghadapi kegagalan duniawi, teguhkanlah pengharapan kami. Biarlah kami percaya bahwa setiap kesedihan yang dilalui bersamamu akan berubah menjadi sukacita yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Injil Yohanes 16 ayat 20-23. Yesus berkata bahwa murid-murid akan menangis dan meratap sementara dunia bersukacita. Tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Ia memakai gambaran seorang perempuan yang melahirkan. Saat sakit, ia menderita, tetapi setelah bayinya lahir, ia tidak lagi mengingat derita itu karena sukacita yang besar. Begitulah sabda Tuhan, kesedihan tidak diingkari, tetapi ditransformasi. Dan disitulah letak pengharapan Kristiani. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah. Ia menjanjikan kehadirannya di tengah proses yang sakit, yang lama, yang membingungkan. Ada masa ketika kita merasa dunia tampak menang, doa terasa kering, pelayanan terasa berat, keluarga terasa rapuh, dan masa depan seperti tertutup. Namun Yesus berkata, duka cita kalian akan menjadi sukacita. Bukan sekedar hiburan sesaat, melainkan sukacita yang lahir dari perjumpaan dengan Dia yang bangkit. Saudara-saudari, inilah juga nada pertama dari novena Roh Kudus hari pertama. Roh Kudus adalah penghibur sejati. Maka, dalam jendela Ignatian, kita belajar menata batin. Santo Ignatius mengajar kita untuk membedakan gerak hati, mana yang membawa pada damai sejati, mana yang hanya ramai di permukaan. Kalau hari ini hati kita penuh gelisah, jangan langsung mengambil keputusan besar. Diamlah sebentar, tanyakan, gerak ini membawa aku lebih dekat kepada Tuhan atau malah menjauh? Itulah discernment, penataan hidup, mencari apa yang lebih magis demi kemuliaan Allah. Lalu kita buka jendela Fransiskan. Santo Fransiskus Asisi mengingatkan, sukacita Injil selalu membuat kita lebih sederhana, lebih saudara, lebih ramah terhadap ciptaan. Orang yang sungguh dihibur Tuhan tidak hidup menutup diri. Ia belajar menyapa, mengampuni, berbagi, dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Dalam dunia yang mudah marah dan mudah membuang, Injil hari ini mengajak kita bertanya, apakah sukacita saya hanya untuk diri sendiri, atau menjadi damai yang mengalir ke sesama,
ke keluarga, ke tempat kerja, bahkan ke alam sekitar. Dan jendela ketiga, jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta, membawa kita lebih dalam lagi. Yesus yang berkata duka cita akan menjadi sukacita, itu adalah Yesus yang tetap haus akan kasih kita. I thirst, aku haus. Ia haus akan cinta, akan jiwa-jiwa, akan hati yang mau tinggal bersamanya. Maka sukacita yang sejati bukan cuma rasa senang, tetapi jawaban kasih. Apakah aku mau memuaskan dahaga Yesus hari ini lewat sapaan yang lembut, lewat kunjungan kepada yang kesepian, lewat pelayanan kepada yang termiskin dari yang miskin? Berikut kisah inspiratif, lelahnya seorang ibu. Ada sebuah kisah tentang seorang ibu baru yang menangis terseduh-seduh di hadapan dokternya. "Aku tidak kuat lagi, Dok. Bayi ini menangis terus sepanjang malam. Aku kurang tidur dan badanku sakit semua," keluhnya dengan mata sembab. Dokter itu tidak memberikan obat tidur. Ia hanya tersenyum dan dengan lembut meletakkan bayi mungil itu di pelukan ibunya. Saat bayi itu berhenti menangis dan memberikan senyuman kecil yang tulus, raut wajah sang ibu seketika berubah drastis. Ada binar di matanya yang tadi redup. Dokter itu berbisik, "Lihat, rasa sakit dan lelahmu semalam tidak hilang begitu saja. Tapi sekarang rasa itu telah dikalahkan oleh sukacita melihat nyawa kecil ini. Kesedihanmu tidak berakhir, ia sedang diubah menjadi cinta." Kisah ini mengajak kita bertanya pada diri sendiri, penderitaan apa yang sedang kamu alami saat ini? Kegagalan dalam pekerjaan, keretakan dalam keluarga, atau rasa hampa di tengah keramaian? Percayakah kamu bahwa Tuhan sedang menggunakan rasa sakit itu sebagai rahim bagi sukacita yang lebih besar di masa depan? Seringkali kita terlalu fokus pada proses persalinannya yang menyakitkan sehingga lupa bahwa ada kehidupan baru yang sedang disiapkan Tuhan melalui air mata kita. Berdasarkan 3 jendela spiritualitas kita hari ini, mari kita dalami lebih jauh. Dari Ignatius, kita belajar untuk menata batin agar tidak lekat pada kesedihan yang berlebihan. Dari Fransiskus, kita belajar merangkul penderitaan sebagai bagian dari persaudaraan semesta. Dan dari Ibu Teresa, kita belajar bahwa setiap tetes air mata dapat menjadi sarana untuk mencintai Yesus lebih dalam. Hari ini adalah hari pertama Novena Roh Kudus, sebuah perjalanan 9 hari menantikan api kasih Tuhan. Mari kita bawa debu kerapuhan kita agar diubah menjadi api sukacita yang memulihkan. Sebagai langkah konkret, renungkanlah, duka cita atau kegagalan mana dalam hidupku yang saat ini Tuhan undang untuk aku serahkan ke dalam tangan-Nya, dan bagaimana aku bisa tetap menjadi pembawa kegembiraan bagi sesama meski hatiku sendiri sedang merasa berat. Cobalah untuk memberikan satu senyuman atau kata-kata penyemangat kepada seseorang hari ini, meskipun kamu sendiri sedang merasa lelah. Biarkan Roh Kudus bekerja melalui kerapuhanmu. Maka mari kita bertanya dengan jujur. Dari jendela Ignatian, gerak batin apa yang sedang paling kuat dalam diriku sekarang? Damai atau gelisah? Dari jendela Fransiskan, siapa saudara atau ciptaan yang hari ini perlu saya hormati, rawat, atau lindungi? Dari jendela I Thirst,
kepada siapa Yesus sedang menunjuk wajahnya supaya saya melayani Dia di sana. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk membuat kita tertekan, tetapi supaya kita berjalan lebih sadar di hadapan Tuhan. Pendalaman hari ini sederhana, namun penting. Pertama, jangan takut pada air mata. Air mata bersama Yesus dapat menjadi rahim sukacita baru. Kedua, jangan biarkan luka batin menguasai keputusan. Bawa semuanya ke dalam doa discernment. Ketiga, jangan menunda kasih. Sukacita Injil selalu menemukan bentuk konkret. Mungkin hari ini bentuknya adalah meminta maaf. Mungkin mengurangi keluhan, mungkin mematikan ego, mungkin memberi waktu untuk mendengarkan, mungkin memperlakukan alam dengan lebih hormat. Yang kecil, bila dilakukan dengan cinta, menjadi besar di mata Tuhan. Dan sekarang, coba pilih satu langkah konkret untuk hari ini. Satu saja. Barangkali saya akan berdoa 5 menit lebih hening sebelum memulai kerja. Barangkali saya akan menghubungi seseorang yang saya jauhi. Barangkali saya akan membantu tanpa perlu dilihat orang. Barangkali saya akan mengurangi sesuatu yang berlebihan supaya hidup lebih sederhana. Jangan banyak-banyak, satu langkah yang nyata. Karena rahmat Tuhan bekerja dalam kesetiaan yang kecil. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Ajarilah kami percaya ketika hati kami lelah. Roh Kudus, hiburlah kami, luruskan niat kami, dan tuntunlah kami untuk memilih yang lebih baik demi kemuliaan Allah. Santo Ignatius Loyola, doakan kami agar pandai menata batin. Santo Fransiskus Assisi, doakan kami agar hidup sederhana, damai, dan bersaudara. Santa Teresa dari Kalkuta, doakan kami agar mampu menjawab "Aku haus" dengan kasih yang nyata. Tuhan, kami serahkan hari ini kepadamu. Jadikan kami saksi sukacitamu. Amin. Novena hari pertama, sukacita yang memulihkan. Doa pembukaan. Tuhan Yesus, di tengah duka cita dan air mata kami menghadapi kegagalan duniawi, teguhkanlah pengharapan kami. Kami datang membawa debu kerapuhan kami untuk diubah menjadi api sukacitamu. Amin. Dunia modern menawarkan hiburan untuk lari dari penderitaan. Namun Yesus menawarkan transformasi penderitaan menjadi sukacita. Sukacita Paskah adalah buah dari kesetiaan melewati kegelapan makam. Kesetiaan tanpa rasa adalah wujud kasih yang paling murni bagi hati Yesus. Doa datanglah Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Doa penutup. Yesus, aku percaya pada janji-Mu. Ubahlah air mata dukaku menjadi mata air sukacita, agar aku layak menjadi saksi kebangkitan-Mu yang menghidupkan. Ubahlah kegagalanku menjadi kesaksian akan kebangkitan-Mu yang menghidupkan. Amin.